Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Psikis Lo Kena. Hai Sobat Psikis semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Psikis Lo Kena, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel Psikis Lo Kena ke semua sosial media kalian. Channel ini akan menyuguhkan cerita-cerita misteri atau horor yang berdasarkan kisah nyata. Jadi, bagi sobat psikis yang ingin berkontribusi atau ingin ceritanya dibacakan oleh channel Psikis Lo Kena, bisa kirim cerita kalian via email ke alamat email di bawah ini. Psikis Lo Kena. Tempat kami tinggal dulu termasuk kawasan yang sepi, terutama pada malam hari. Memang tidak begitu jauh dari keramaian kota Cimanggis. Iya, Cimanggis, yang merupakan salah satu kota di Depok. Konon, orang bilang Depok adalah tempat jin buang anak. Namun, gak ada sedikit pun aneh mempercayai perihal jin buang anak dalam cerita-cerita orang. Untuk mencapai rumah kami tersebut, kami masih harus menggunakan jasa tukang ojek atau naik motor sendiri, karena belum ada angkot yang melewati daerah kami. Jarak dari Jalan Raya Bogor ke dalam memang masih jauh sekitar 2 km. Bila agak naik motor, maka akan dengan leluasa melihat keindahan di sepanjang jalan, melewati 2 buah tanjakan yang terasa curam. Di tanjakan kedua inilah tempat Ane dan anak istri Ane bernaung beberapa tahun lamanya. Rumah dengan kiri kanan kesunyian. Sebelah kanan hamparan sawah dari lapangan golf Emeralda yang belum digunakan oleh perusahaan sehingga digarap oleh penduduk sekitar. Lengkap dengan jurang terjal dan empang yang bila dilihat seksama lebih menyerupai telaga. Apalagi bila malam, tampak hitam pekat. Di sisi depan dan kiri tempat kami terdapat sebuah tanah kosong. Persis di kiri penuh belukar yang semula digunakan sebagai lapangan bulu tangkis yang akhirnya dibiarkan mati begitu saja menjadi rimbun rumput ilalang. Bila malam hari Agan melewati jalanan di depan rumah kami, pasti akan tergerak untuk melihat kesunyian yang mendirikan bulu roma, yang hanya terdengar desau angin dan gesekan rumput ilalang. Tepat di rumah kami ini, jangan harap Agan mendapatkan penerangan jalan dari rumah kami. Meskipun ada beberapa stop kontak dan bekas lampu penerangan di depan rumah, tapi tidak pernah lagi kami nyalakan. Mungkin orang akan menuduh betapa pelitnya kami, sampai lampu jalan atau minimal lampu depan rumah saja nggak dinyalakan. Itu mungkin pendapat orang yang baru lewat, mungkin. Tapi bagi penduduk sekitar kampung kami, tentunya tidak asing lagi dengan hal gelapnya depan rumah kami. Sengaja kami tidak menyalakan lampu depan rumah karena kami sudah merasa bosan untuk menyalakannya. Kenapa bosan? Kelak akan Agan mengetahui dengan sendirinya. Rumah kami ini kami tinggali sejak beberapa tahun yang lalu. Ane bangga menempati rumah dengan desain yang artistik dan terletak di dataran tanah yang cukup tinggi dibanding tanah sekitar. Sehingga jika dilihat dari bawah tanjakan akan nampak seperti villa di atas bukit. Rumah ini kami beli dari seorang pensiunan kolonel tentara yang pindah karena sesuatu hal. Hari pertama kami menempati rumah ini, seperti lazimnya orang pindahan, kami melakukan selamatan dengan mengundang beberapa tetangga. Malamnya kami lewatkan dengan tidur yang pulas karena suasana sekitar rumah memang asri dengan hawa dingin menyejukkan dibawa oleh angin dari padang golf. Beberapa hari lamanya tinggal di sini, tidak ada kejadian yang aneh. Sampai pada suatu pagi, Ane mendapati rokok filter yang baru saja Ane beli hilang
hilang secara misterius. Sebungkus rokok itu baru Ane hisap 1 batang, lainnya masih utuh. Itulah awal mula keanehan yang kami dapatkan. Kalau hilangnya bukan di depan mata Ane sendiri, mungkin Ane gak peduli. Toh hanya sebungkus rokok, apa sih artinya sebungkus rokok yang hilang? Tapi yang membuat Ane penasaran adalah bahwa rokok itu hilang di depan mata Ane sendiri, di mana gak ada seorang pun yang lewat atau pernah bergabung beberapa waktu sebelumnya di sini. Ane anggap hilang begitu saja dan Ane lupakan kejadian itu. 2 hari kemudian, Ane dikejutkan dengan kemunculan kembali rokok Ane yang hilang tepat di tempat semula. Rokok itu masih utuh. Tepat kurang 1 batang karena udah Ane hisap sebelumnya. Ane tanya pembantu Ane apakah dia sengaja berbuat begitu untuk mengerjai atau menakuti Ane. Nyatanya bukan. Dan pembantu ini juga merasa takjub bercampur ketakutan. Lagi-lagi Ane anggap bahwa kejadian yang Ane alami ini hanyalah kebetulan atau mata Ane yang salah lihat. Ane punya anak kecil, laki-laki yang berusia 1,5 tahun waktu kami baru menempati rumah ini. Gak ada lain dan bukan yang dikerjakan anak Ane ini tiap hari cuma nangis. Bagi Ane, mendengar tangisan bayi terus-menerus adalah hal yang biasa. Tapi kalau tangis itu berkepanjangan dan gak henti-hentinya, tentulah jadi masalah juga buat kami. Kami sengaja memberikan pengasuh khusus pada bayi kami ini. Seorang ibu paruh baya yang cukup rajin dalam mengerjakan sesuatu. Ibu ini sangat tanggap pada apa yang harus dia kerjakan tanpa kami menyuruhnya. Dia mulai bekerja setelah pembantu pertama pulang tanpa sebab musabab yang jelas. Kehadiran ibu ini di tengah-tengah kami adalah hal yang istimewa, di mana kami menganggap dia sebagai ibu kami sendiri. Di saat-saat kami sudah mulai diterkam rasa mencekam dan rasa penasaran, dan ketakutan dengan kejadian aneh, keberadaan seseorang yang lebih tua dari usia kami adalah anugerah. Minimal kami merasa nyaman, terutama dari hal-hal yang aneh. Si kecil pun mulai berkurang tangisannya. Kami lalui hari-hari dengan tenang dan menyenangkan, sampai pada suatu saat kami kedatangan orang tua kami. Tanpa kami sangka-sangka, si ibu pengasuh bayi ini secara tiba-tiba mengajukan berhenti dari pekerjaannya dengan mendadak. Gak ada rayuan atau apapun yang dapat mencegah keinginannya untuk berhenti kerja di rumah ini. Kami pun tidak dapat berbuat apa-apa selain dari mengikhlaskan kepergian pembantu kami yang bijak ini. Walaupun dengan kecambuk pertanyaan yang tidak terpecahkan saat itu. Baru bertahun-tahun kemudian, pertanyaan itu terjawab. Kenapa si ibu pembantu ini minta berhenti mendadak? Ternyata kami telah dikelabui oleh kekuatan jahat yang akan kami ceritakan lagi nanti pada bagian akhir kisah ini. Akhirnya kami mendapatkan lagi pembantu yang masih belia namanya Ratih. Berusia sekitar 18 tahunan. Terlalu muda untuk ukuran pembantu yang diharapkan dapat mengerjakan segala sesuatunya. Bila pembantu yang lama kami dapat lebih tenang karena faktor usia yang cukup, pembantu baru ini tidak begitu. Dan kami tidak mengharapkan perubahan yang berarti. Yang penting istri Ane nggak terlalu repot lagi. Walaupun masih muda, lama-lama Rati dapat menyesuaikan juga dengan keadaan di rumah kami. Tapi itu tidak berlangsung lama. Baru 10 hari kerja, Rati sudah minta berhenti. Saya mau berhenti aja, Pak. Orang tua saya menyuruh pulang. Demikian kalimat yang diucapkan Rati saat meminta izin untuk berhenti dari kami dengan sorot mata yang ketakutan.
Bukankah Mbak Ratih sudah berjanji akan bekerja di tempat kami minimal 2 bulan, biar kami bisa mencari penggantinya dulu, kata Ane mengingatkan akan janji Ratih pada saat kami terima kerja dulu. Ratih pun tidak bisa mengelak, dia surut juga. Memang kami dulu membuat kesepakatan dengan Ratih bahwa minimal kerja di rumah kami harus selama 2 bulan. Dan jika mau berhenti harus memberitahu terlebih dahulu paling tidak 1 bulan sebelumnya, agar kami dapat mencari penggantinya sesegera mungkin. Hal itu kami lakukan karena belajar dari pengalaman pertama dengan pembantu kami yang dulu. Perihal alasan Ratih untuk pulang kampung pun, Ane pikir hanya akal-akalan saja. Kami lega dan menganggap sudah selesai wacana Ratih untuk pulang kampung. Tapi hari-hari berikutnya, setelah Ratih meminta berhenti itu, dia jadi terasa kaku. Lebih banyak diam. Istriku sering ke kamar Ratih untuk sekedar menghibur Ratih agar kerasan. Kamarnya pun kami pasangi TV sendiri agar betah. Kamar Ratih adalah kamar yang dulu ditempati pembantu kami yang pertama. Letaknya agak jauh sih dari kamar kami, kamar utama yang ukurannya lebih besar. Terletak paling belakang di bagian rumah. Dari kamar kami ini, kami dapat melihat langsung ke pemandangan belakang rumah yang banyak ditumbuhi pohon pisang dan petai Cina melalui jendela kamar. Dari slot jendela yang sudah berkarat, pertanda bahwa jendela ini sangat jarang dibuka. Baru setelah kami tempati, jendela ini difungsikan lagi. Hari itu hari Minggu, hari libur untuk Ane setelah seminggu bekerja. Ane bolak-balik dari rumah ke tempat kerja di Bogor. Kebetulan super sibuk, sehingga hari libur pun kadang-kadang tidak lagi menjadi hari libur. Ane tetap harus mengerjakan tugas-tugas di luar rumah. Karena hari Minggu ini nggak ada tugas yang mengharuskan Ane keluar rumah, Ane bersama istri dan anak Ane yang saat ini sudah berusia 2 tahun, menyempatkan jalan-jalan ke mall sambil menikmati kebersamaan. Memang kami jarang mendapatkan suasana begini. Petangnya kami kembali ke rumah. Sampai di rumah pas maghrib. Keadaan rumah sepi. Lampu-lampu dalam rumah belum dinyalakan. Ratih, Ratih, teriak istri Ane memanggil Ratih. Tapi nggak ada sahutan dari dalam rumah. Ane pun gedor-gedor rumah, tetap nggak ada reaksi. Padahal biasanya nggak begini. Biasanya Ratih akan langsung membukakan pintu saat kami baru nyampe di rumah. Lama pintu tidak dibukakan, juga nggak ada tanda-tanda kalau Ratih masih melek. Mungkin Ratih memang tertidur di kamarnya. Tapi kamarnya kan deket dari ruang tamu. Bahkan terletak persis garis lurus dari pintu utama. Jadi mustahil jika dia dengan panggilan segitu kerasnya, Ratih tetap tidak bangun-bangun juga. Ane ngecek pintu, ternyata nggak dikunci. Hanya ditutup dengan pengait slot yang biasanya bisa dibuka dari luar. Dengan cara menariknya dari lubang jendela samping pintu. Ane menjulurkan lengan dan berusaha meraih slot yang menahan pintu agar dapat dibuka. Alhamdulillah, pintu dapat terbuka dengan sendirinya. Kami pun masuk dengan menahan gondok dan kesal. Kami memasuki rumah dan kamar Ratih kelihatan gelap, lampunya nggak dinyalakan. Ane melihat sosok tubuh Ratih yang diam kaku, sama sekali nggak terusik dengan kehadiran kami. Sakitkah dia? Pikir Ane. Tetap dengan keadaannya yang diam kaku, pintu yang sedikit menganga, kami buka lebar. Istriku bertanya, "Kenapa kamu diam saja? Dari tadi kami panggil-panggil, kamu kenapa diam saja?" Tidak ada respon. Ratih tetap diam dengan sebagian rambut panjangnya menutupi muka.
Muka Ratih nyaris tidak kelihatan, hanya dagunya saja yang kelihatan sangat pucat. Dia bangkit dan terduduk dengan memeluk sebelah kakinya di atas ranjang. Anak bayiku menangis tiba-tiba. Mungkin karena kesal merasa dicueki, istriku berteriak, "Kamu kenapa diam saja? Apa yang kamu lakukan?" Ratih tetap diam, namun tiba-tiba dia menangis dengan suara lantang, lebih menyerupai jeritan. "Wah! Saya nggak mau tahu urusanmu. Saya mau bebas." Suara itu terdengar sangat keras melengking, memecah kesunyian petang. "Saya tidak peduli." Suara lantang itu berubah menjadi suara tawa. Iya, suara tertawa yang sangat mengerikan. Bulu kuduk Ane langsung berdiri, merinding. Istri Ane diam saja, mungkin syok dengan jawaban yang baru saja ia terima. Tapi Ane menangkap hal yang aneh. Dari pertama kedatangan kami, dan apalagi dengan suara tangis yang tiba-tiba berubah menjadi suara tertawa melengking yang menakutkan, membuat Ane menarik tubuh istri Ane untuk menjauhi tubuh Ratih. Suara tertawa masih melengking-lengking, berpadu dengan tangis anak Ane yang makin keras. "Mah, tunggu di sini sebentar, saya keluar," kata Ane langsung berlari menuruni tanjakan. Ane langsung menuju ke tempat pemancingan. Di sana ada satu ruangan yang memang digunakan sebagai tempat istirahat pegawai pemancingan, sekaligus tempat biasa Ane nongkrong. Ada 6 orang bergerombol membentuk lingkaran dan mereka sedang main domino. Kaget melihat kedatangan Ane yang mendadak, mereka bertanya, "Ada apa ya, Pak?" Tanya Pak Narto yang lagi main domino. Pak Narto ini sehari-hari sebagai pegawai pemancingan yang cukup akrab dengan Ane, karena sebelum kami menempati rumah ini pun Ane sudah mengenalnya. Setelah Ane jelaskan ada kejadian yang baru saja kami alami, semua orang yang ada di pemancingan langsung berlari menghambur ke rumah Ane. Istri Ane masih ketakutan, tapi berusaha menenangkan diri memeluk si kecil. Orang-orang tercekat melihat pemandangan di hadapannya. Ratih dengan rambut yang masih riap-riapan menutupi mukanya, berputar-putar di atas ranjang, tidak menempel di kasur. Iya, Ratih seakan melayang-layang dengan suara tangis dan tawa yang bergantian memekakan telinga. Salah satu orang dari kerumunan langsung berinisiatif memanggil orang pintar, agak jauh dari rumah. Sementara kami tercengang dengan kejadian melayang-layangnya Ratih, tanpa pikir panjang, Ane dengan Pak Narto dan Mul langsung memegang tubuh Ratih dan menempelkannya ke ranjang. Ane membaca doa-doa dengan suara keras, dan Ratih terlihat agak melunak. 2 orang memegangi kaki Ratih. "Saya tidak mau anak ini tinggal di sini," teriakan panjang kembali terucap dari bibir Ratih. Ane yakin itu bukan suara Ratih yang biasanya. "Siapa kamu?" Ane berteriak tak kalah kencang. "Saya kuntilanak," teriak bibir Ratih yang sudah berubah putih pucat. Ane tercengang, bergidik. Kaki dan tangan terasa dingin banget. Ane lepaskan pegangan pada tubuh Ratih sambil membaca Al-Fatihah. Dengan tatapan nanar, Ratih memandang ke arah Ane dan berucap, "Hahaha, baca aja terus." Ane terdiam. Istri Ane udah mulai tenang, mungkin sudah menyadari apa yang sudah terjadi di hadapannya. Dia membaca ayat kursi. Orang-orang ikut membaca ayat kursi, tapi si Ratih makin lantang tertawa. "Jangan baca ayat kursi, baca surat Yasin." Istri Ane pun langsung membaca surat Yasin. Namun belum selesai istri Ane membaca surat Yasin, si Ratih sudah berubah kembali menjadi kuntilanak dan berteriak, "Jangan begitu bacanya, kamu salah. Ambil Al-Quran, bacakan Yasin yang benar."
Bersamaan dengan itu, paranormal atau orang pintar yang dipanggil Mul datang. Paranormal langsung melakukan sholat di ruang tamu dan istri Ane mengambil Al-Quran. Membacanya dengan terburu-buru karena mulut Ratih tetap meracau tidak karuan. Paranormal melakukan sholat berulang-ulang hingga akhirnya Ratih bisa kembali sadar. Malam itu kami gak berani tidur. Sepanjang malam Ane jagain pintu kamar karena istri Ane ketakutan. Paginya, Mbah Gimar atau nama paranormal itu datang dan menjelaskan pada kami bahwa si Ratih harus dipulangkan hari itu juga. Karena ternyata Ratih termasuk gadis bau lawean, yang konon gadis bau lawean akan selalu dirasuki setan atau arwah penasaran, terutama jika tinggal di tempat angker. Sebenarnya Ane dan istri sudah gak kuat berlama-lama tinggal di rumah ini. Apalagi kondisi si kecil yang selalu nangis terus tanpa sebab yang jelas. Tapi apa mau dikata, Ane bukan orang kaya yang bisa berpindah-pindah rumah kapanpun dia mau. Jadi kami tetap bertahan. Kejadian demi kejadian kecil terus kami alami, termasuk sumur pompa yang selalu mati. Sudah berpuluh kali didatangkan ahli sumur, tetap saja begitu. Dan bisa mengalir normal setelah kami sediakan sajian bubur merah, bubur putih atas saran seseorang yang kami anggap mengerti. Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Psikis Lokena, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel Psikis Lokena ke semua sosial media kalian. Psikis Lo.